Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 11 halaman 131 sampai dengan 132. Kegiatan 1, saksikan pertunjukan drama berjudul Sekedar Imajinasi oleh Teater Koma Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Untuk mengenal lebih dekat seperti apa pertunjukan drama, saksikanlah pertunjukan drama berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pertunjukan tersebut. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Berdasarkan pertunjukan drama yang telah kalian saksikan tersebut, secara berkelompok terdiri atas 4-5 siswa, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang baik. 1. Terdapat berapa latar tempat dalam pementasan drama tersebut? Jelaskan disertai dengan bukti. Jawabannya, ada 2 latar tempat. Latar pertama di pengadilan, bukti terdapat hakim, terdakwa, dan suasana sidang. Latar tempat yang kedua ada di rumah terdakwa, buktinya adalah latar ruang tamu dan adegan istri terdakwa menerima tamu yaitu teman terdakwa. 2. Terdapat berapa babak pertunjukan drama yang telah kalian saksikan tersebut? Jelaskan dan berikan buktinya. Jawabannya, dalam pertunjukan drama Sekedar Imajinasi terdapat 2 babak. Babak pertama adalah di ruang sidang dan babak kedua adalah di rumah terdakwa. 3. Identifikasilah mana bagian yang disebut prolog, dialog, dan epilog pada pertunjukan drama tersebut. Jawabannya, bagian prolog atau pembuka adalah saat terdengar suara sekedar imajinasi dengan terdakwa memasuki ruangan. Tahap dialog berupa konflik ketika terdakwa mendapat tuduhan dari hakim telah membuat 2 orang saksi mati. Tahap epilog adalah tahap penutup ketika ditutup dengan suara sekedar imajinasi dan terdakwa serta istrinya duduk di ruang tamu. 4. Siapakah tokoh utama dan siapa saja peran pendukung dalam pentas drama tersebut? Berikan alasan dan bukti yang mendukung. Jawabannya, tokoh utama adalah terdakwa karena ia menjadi pusat cerita. Pemeran pendukung seperti hakim, saksi, istri terdakwa, dan sahabat terdakwa. Keempat tokoh tidak menjadi pusat cerita, tetapi menjelaskan bagaimana konflik berjalan. 5. Dari pentas tersebut, identifikasilah mana tokoh yang punya perwatakan baik, jahat, dan campuran. Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. Jawabannya, tokoh yang baik seperti terdakwa dan istrinya. Dia mengalami depresi karena sifatnya terlalu lembut yang tidak bisa mengingkari bahwa dia telah berbuat salah ketika melakukan korupsi. Tokoh yang jahat adalah sahabat terdakwa yang mengatakan, anggap saja kematian orang itu sekedar imajinasi dan tidak terjadi sungguh-sungguh. Perwatakan yang tidak terlalu jelas apakah dia jahat atau baik seperti saksi dan hakim ketua. 6. Apakah terdakwa dalam sidang pengadilan mengakui apa yang dituduhkan oleh hakim ketua? Tunjukkan dialog manakah yang menunjukkan hal tersebut. Jawabannya, terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah membunuh saksi. Hal ini terlihat dalam dialog bahwa dia hanya menciptakan tokoh dalam novel-novelnya. 7. Apakah sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara? Bagaimana tanggapan sahabat tokoh tentang waktu hukuman yang hanya 3 bulan tersebut? Jawabannya, terdakwa melakukan korupsi bersama teman-temannya 1 triliun dan dia mendapat bagian 100 miliar. Hukuman 3 bulan, kata sahabat terdakwa, itu ringan dan tidak berat. 8. Menurut kalian, apakah hukuman 3 bulan itu merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi yang 100 miliar? Jawabannya, silakan kalian berikan pendapat kalian. 9. Berikan penjelasan kalian mengapa pentas drama tersebut diberi judul Sekedar Imajinasi. Berikan alasan yang mendukung jawabanmu. Jawabannya,
Pentas pertunjukan drama diberi judul sekedar imajinasi karena ketika si tokoh utama melakukan korupsi dan menjadi terdakwa, akhirnya dia mengalami depresi. Oleh karena itu, agar terhindar dari depresi, sahabat tokoh utama menganjurkan dia untuk menganggap bahwa semua tragedi korupsi dan kematian orang akibat perbuatan korupsi hanya sekedar imajinasi dan tidak sungguh-sungguh terjadi. 10. Tuliskan satu amanat yang bisa kalian tarik dari pertunjukan drama tersebut dan berikan alasan serta bukti yang mendukung. Jawabannya, amanat dari pertunjukan drama adalah jangan melakukan perbuatan jahat karena Tuhan sudah memberikan hati kecil yang akan mengingatkan manusia tentang perbuatan salahnya, sehingga kita akan merasa bersalah jika melakukan perbuatan salah. Bukti terdakwa yang terus dihantui rasa bersalah akibat melakukan korupsi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di latihan berikutnya.